Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapada syukur siki mapoji lauri sese ara janganna pengallahu ta'ala. Nasaba kiare menemupi umur malampe, kiare menemupi kesempatan sehingga kita masih sempat melaksanakan aktivitas kita masing-masing. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabil lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, niscaya nikmatku akan subur dan makmur. Tetapi barang siapa yang tidak mau bersyukur, bahkan ia takabur, padahal dia sudah berumur, penglihatan mulai kabur, kulit mulai lentur, gigi pun sudah hancur, makanan tinggal bubur, mati pun tinggal dikubur dalam keadaan kufur. Na'udzubillahi min zalik. Salawat serta salam ajak kita kalupa kiringi Nabi junjungan tak, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya naritu Nabi natiwi manaki na perjuangkan manaki laur dalam madecengi. Baik, perkenalkan saya atas nama Mutmainnah, Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah, kuliah di IAIN Parepare. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Public Speaking. Adapun ceramah yang saya akan sampaikan, adapun ajakan kepada teman-teman, sebuah ajakan kepada teman-teman yang ingin saya sampaikan yaitu mengenai tentang hukum berpacaran. Hadirin teman-temanku sekalian, saudara-saudariku sekalian yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pacaran kini sudah menjadi hal yang sangat biasa di tengah-tengah kalangan masyarakat Indonesia khususnya. Masyarakat tidak menyadari bahwa pacaran yang dilakukan oleh anak muda zaman sekarang, pemuda-pemudi, sudah sangat jauh dari kebenaran akhlak seorang muslim yang sebenarnya. Anak-anak muda, teman-teman saudara lelaki kami, jika di masa mudamu engkau menjaga hidupmu sehingga kau tidak berani melakukan hubungan seks sebelum nikah, kami pantas memberikan engkau nama pahlawan. Karena engkau sudah berani, engkau sudah melakukan hal yang baik. Sebagai saudara lelaki kami, kalian seharusnya menjaga, bukan merusak anak orang. Jika ada lelaki yang berpacaran lalu berani melakukan hubungan seks, kami pantas memberi nama laki-laki itu laki-laki biadab. Kenapa demikian? Karena bagi kami, bagi orang yang sudah paham hukum berpacaran, engkau menghancurkan anak orang, engkau merusak anak orang. Seorang pahlawan, seorang lelaki sejati, laki-laki yang baik, yang menyelamatkan, menjaga, bukan merusak dan menghancurkan anak orang lain. Dan ingat kepada teman-temanku yang perempuan, kepada wanita, saya mengingatkan kepada kalian, pegangan juga buat diri saya, kalian jangan bodoh. Jika pacarmu sudah berani rabah sana, rabah sini, berani pegang sana, pegang sini, mengharapkan yang aneh-aneh, mengharapkan engkau untuk mau diajak melakukan hal-hal sebagai pemuas nafsu, kita pantas memberi laki-laki itu laki-laki biadab. Jangan kau panggil laki-laki itu pahlawanmu. Dia tidak pantas disebut orang yang menyayangimu. Karena laki-laki yang betul menginginkanmu akan menjagamu, akan mendoakanmu, memintamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mengajakmu untuk berpacaran, melakukan hal-hal keji sebelum menikah. Belum menikah sudah berani merancang hal jahat bagimu demi kepentingannya sendiri, rasa pemuas nafsunya terhadapmu. Itu bukan pahlawan, sebab dia benalu busuk yang sangat berbahaya.
Jadilah sebaik-baiknya wanita yang dirindukan surga, bukan pria. Jadilah sebaik-baiknya wanita yang menjaga, bukan dijaga. Jadilah sebaik-baiknya wanita yang tidak mudah dipermainkan dunia dan tidak mudah dirayu akan gombalan pria. Berapa banyak wanita yang dihinakan, berapa banyak wanita yang dikhianati, berapa banyak wanita yang dibohongi, dan mereka menikmati itu semua karena apa? Dia terjebak dalam dunia berpacaran. Tidak semua laki-laki menyatakan cinta dengan serius kepada seorang wanita. Sebagian laki-laki yang dia kejar hanya birahi saja. Sebagian laki-laki yang dia kejar hanya nafsunya saja. Jadi kepada temanku wanita, saudaraku wanita, jaga dirimu baik-baik. Jangan bodoh akan gombalan perkataan dan rayuan laki-laki yang manis. Belajarlah untuk mencintai diri sendiri, sayangi dirimu, jaga dirimu, tegakkan mahkotamu, karena lelaki sejati yang menikahi, bukan mencicipi. Dan untuk saudara lelaki kami, jangan mudah terpesona, jaga pandanganmu, jaga pikiranmu. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sungguh zina itu suatu perbuatan yang sangat keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi coba buka pikiran dewasa kita. Arti dewasa bukan dari segi umur, tapi dari cara kita berpikir. Bagaimana cara menghormati dan menghargai seseorang. Saya ingin bertanya kepada teman-temanku sekalian, saudara-saudariku sekalian, apa alasan kalian mempertahankan pacarmu? Banyak jawaban yang mengutarakan bahwa dia sudah janjian 5 tahun, nggak bisa lupain, aku nggak bisa lupain dia, nggak ada yang lebih baik darinya. Ingat teman-teman, dusta. Yang paling terpenting apa? Menjaga kesendirian dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua lelaki mengutarakan cinta dengan serius. Sudah banyak saudari-saudari kita, wanita-wanita di luar sana yang dilecehkan lalu ditinggalkan, yang dirusak lalu ditinggalkan. Banyak wanita-wanita di luar sana yang sudah dijadikan pemuas nafsu terhadap laki-laki. Jadi teman-temanku sekalian yang wanita, jaga dirimu baik-baik, jaga mahkotamu, tegakkan harga diri. Saya ingin menceritakan sedikit bagaimana sebagian mata lelaki bekerja. Jadi, di saat kita menggunakan hijab namun lupa untuk menutup dada, maka mata lelaki sadar tidak sadar akan melihat dadamu itu hingga menghayalkan sesuatu yang ada di dadamu itu. Dan di saat lelaki tersebut melihat lekuk tubuhmu, maka ia akan berandai jika bisa merasakan tubuhmu itu. Bahkan senyummu saja bisa meluluhkan nafsunya. Dia mampu menghayalkan sesuatu melebihi apa yang dia lihat, liar dan kotor. Itulah imajinasi lelaki saat melihat wanita. Meskipun demikian, tidak semua lelaki seperti itu. Namun, kita sebagai wanita setidaknya berjaga-jagalah untuk menutup aurat. Malu tidak? Dipegangin iya, dinikahin tidak. Yang rugi malah kita wanita, menghasilkan dosa, penyesalan diri. Jadi marilah kita belajar sama-sama untuk menjadi perempuan yang lebih baik lagi. Ketika kita bingung mulai dari mana untuk memperbaiki diri, mulailah memperbaiki sholat. Usahakan sholat kita tepat waktu, bukan melangkai waktu. Ketika kita betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mulai melakukan ibadah karena Allah, maka disitulah engkau merasakan nikmatnya akan ibadah. Jika kita tidak merasakan nikmatnya saat beribadah, itu berarti Allah mengambil nikmat tersebut dan meminta kita untuk berjihad kembali, berusaha kembali memintanya. Jihad dan usaha, perbanyak beribadah agar bisa meraih kembali nikmat akan dalam melaksanakan ibadah. Ketika sholat menjadi kebiasaan, maka insya Allah sukses akan menjadi kepastian. Untuk saudaraku, teman-teman wanita,
Cantik adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga dengan kehormatan, bukan dipamerkan seperti barang obrolan. Hadirin teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulannya, untuk teman-temanku sekalian, buat yang perempuan, jaga dirimu baik-baik, jaga mahkotamu baik-baik. Untuk temanku yang lelaki, saudara lelakiku, jadilah lelaki pahlawan yang menjaga, bukan menghancurkan anak orang lain. Allah melarang kita berpacaran, tapi Allah tidak melarang kita menyukai seseorang. Suka itu fitrah, pacaran itu dosa jariah. Ingat satu hal, ketika kita mengejar akhirat, maka dunia akan mengikut. Mungkin cukup sekian cara singkat yang sempat saya sampaikan. Terima kasih untuk bisa belajar menjadi pendengar yang baik. Mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan, hanya itu ajakan yang sempat saya sampaikan, hanya itu cara yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata saya, tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Ambil baiknya, buang buruknya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.